Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Heri dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas studi kasus K3L, di mana pada tugas kali ini saya mengangkat tema terkait dengan keruntuhan bangunan, yaitu runtuhnya bangunan apartemen Lotus Riverside di Shanghai, Cina yang terjadi pada saat konstruksi pada tahun 2009. Jadi case keruntuhan bangunan ini disebabkan karena tim proyek pada saat itu mengabaikan safety, dalam hal ini beban-beban yang bekerja berlebih pada suatu bangunan. Mungkin akan ada penjelasan nanti di slide berikutnya. Oke, saya mulai. Pada paparan kali ini saya bagi outline pembahasannya, yaitu pertama tentang deskripsi kasus sendiri yang menceritakan tentang kronologis dan penanganan daripada kasus tersebut. Kemudian ada analisis, di mana pada tugas ini kita memakai fault tree analysis method, yaitu scenario based method untuk menganalisa suatu proses ketika ada lapangan. Kemudian desain preventif, dan yang terakhir adalah desain mitigatifnya. Jadi yang pertama tentang deskripsi kasus itu sendiri, yaitu keruntuhan bangunan apartemen yang terjadi yaitu pada tanggal 27 Juni tahun 2019 saat apartemen itu sedang dalam konstruksi, masa proses konstruksi. Jadi di sini terlihat dengan jelas bahwa keruntuhan tersebut terjadi di dasar bangunan, di pondasi. Nah, terlihat pada gambar bahwa apartemen Lotus ini sendiri terletak di sebelah sungai, kemudian runtuh, di mana keruntuhan tersebut utuh, yaitu satu tower utuh terjadi guling pada pondasi, kegagalan pondasi. Di sini adalah lokasinya, di mana terjadi bangunan gedung yang terguling. Ini adalah gedung nomor 7 dari 11 bangunan tower yang sedang dibangun pada saat itu. Kontraktor pelaksana yaitu Shanghai Construction, konsultan pengawasnya Guangqi Construction Supervision. Lokasi kejadian berada di sekitar 50 km dari Shanghai Pudong International Airport atau 17 km dari pusat kota Shanghai. Jadi waktu itu gedung apartemen yang sedang dibangun, yaitu di depannya dilakukan pekerjaan galian tanah untuk mungkin untuk saat itu untuk garasi, ya, untuk basement, untuk parkiran mobil. Nah, kemudian terjadi hujan. Nah, celakanya disinilah mulai terjadi permasalahan. Jadi dari sisi safety juga tidak memenuhi persyaratan, yaitu dengan adanya timbunan bekas galian yang menumpuk hingga setinggi 4 lantai. Nah, di sini sangat rawan terjadinya keruntuhan atau longsor, timbunan akibat hujan yang turun. Nah, selain pada itu juga adanya beban tambahan akibat dari timbunan tanah yang bekas galian ini tidak segera dikeluarkan dari lokasi proyek, yaitu yang menimbun terus di belakang apartemen, tepat di belakang tower ini, sehingga terjadi tambahan beban di tanah di belakang tower ini, sehingga tertimbullah tekanan tanah lateral tambahan yang sebelumnya mungkin tidak diperhitungkan oleh perencana maupun dari sisi construction. Jadi ada
dua case yang terjadi di sini, yaitu dari sisi safety juga tinggian timbunan yang sampai dengan 4 lantai ini sangat berbahaya karena akan rawan terjadi longsor, dan di samping itu juga beban akibat timbunan ini mengakibatkan tambahan gaya lateral pada tiang pancang yang mengakibatkan tiang pancang pada bangunan tower tersebut patah. Nah, di sini adalah model matematisnya. Di sini mekanika teknik daripada tekanan tanah tersebut yang mendorong ke arah lateral tiang pancang sehingga terjadi keruntuhan pada tiang pancang. Nah, di sini dalam analysis fault analysis, yaitu di mana kita mendefinisikan awal dulu terkait dengan top event yang terjadi. Mendefinisikan top event yang terjadi, kemudian mendefinisikan seluruh kejadian pada yang terjadi pada struktur bangunan tersebut, dan kemudian melanjutkan dengan sebab atau akibat daripada kegiatan tersebut. Dan yang terakhir yaitu akan memberikan penyelesaian atau solusi atas masalah tersebut. Setelah step by step demikian, maka dalam analisis tersebut bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi saya mendefinisikan kejadian tersebut sebagai keruntuhan pondasi dalam. Jadi keruntuhan pondasi dalam itu terjadi akibat yang pertama adanya tambahan beban lateral yang tidak diperhitungkan sebelumnya dalam perencanaan pondasi dalam tersebut, dan kemudian pondasi dalam tersebut menahan beban tambahan lateral tersebut dan tidak kuat sehingga terjadilah kolaps pada gedung yang berada di atas pondasi tersebut. Jadi dalam hal ini timbunan tanah yang ditimbun di belakang tower, ya, di mana tidak langsung dibuang ke luar lokasi proyek, dan ditimbun sampai dengan 4 meter. Selain dari sisi safety juga berbahaya karena akan rawan longsor. Yang kedua yaitu beban yang terjadi akan memberikan tambahan beban lateral pada fondasi yang berakibat kolaps pada gedung tersebut. Kemudian strategi preventif yang bisa dilakukan yaitu pertama, sebelum melakukan konstruksi harusnya dari sisi kontraktor pelaksana harus melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan sekuens pekerjaan sehingga tidak terjadi insiden kerusakan, dan pada tahap tersebut sudah diperhitungkan tahapan pembebanan sesuai dengan metode pada masing-masing tahapan pekerjaan, sehingga construction stick itu sudah diperhitungkan di awal pada saat perencanaan maupun pada saat nanti pelaksanaan, di mana harus sesuai dengan metode atau construction stick yang dilakukan pada saat perencanaan. Kemudian pertimbangan keadaan tanah yaitu dengan melakukan monitoring secara periodik pada kondisi tanah pada saat konstruksi tengah berlangsung, sehingga kejadian tersebut bisa diketahui lebih awal apakah terlihat tanda-tanda apabila terjadi potensi keruntuhan pada tanah tersebut. Kemudian untuk strategi mitigatifnya yaitu pertama yaitu memasang seatbelt pada saat penggalian tanah basement. Hal ini sangat penting karena untuk menahan kelongsoran pada tanah galian, harusnya dipasang seatbelt untuk pada saat menggali basement tersebut. Kemudian selalu melaksanakan program 5R pada proyek, yang ini sangat erat kaitannya dengan
program-program HSE Plan pada proyek konstruksi, sehingga pada case ini yaitu timbunan tanah bekas galian tidak menumpuk terlalu tinggi dan tidak menyebabkan beban tambahan. Nah, sehingga walaupun terkesan sepele karena ini tidak dihiraukan oleh banyak orang pada saat itu, sehingga sangat berpotensi menjadikan masalah besar. Sehingga pelaksanaan program 5R ini sangat erat kaitannya dengan HSE Plan yang harus dilakukan pada saat prakonstruksi. Kemudian ini video pada saat kolaps gedung tersebut yang berada di Shanghai, Cina. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya akhiri, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.